Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai parameter kritis sediaan nasal steril. Adapun anggota kelompok kami yaitu Vivi Nandini, Wulanur Syahbani, Yulia Reskiana, Husnul Khotimah Aris, dan Devlin Apriliana Layuksogi. Selanjutnya, ada pun sub pembahasan yang akan kami bahas. Ada 5 poin. Yang pertama, pengertian dan kategori sediaan nasal. Yang kedua, keuntungan dan kerugian sediaan nasal. Yang ketiga, mekanisme kerja sediaan nasal dan laju absorpsi obat. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi parameter-parameter farmakokinetik pada pemberian intranasal. Yang kelima, bioavailabilitas sediaan nasal dan contoh obat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menurut Permenkes nomor 917/Menkes angka Romawi 10/1993, obat jadi adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, di mana sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit. Obat ada yang berbentuk sediaan nasal, sedang padat yang memiliki kemampuan bioadesif untuk penghantaran. Obat sistemik yang diperpanjang durasinya diberikan melalui rute nasal sehingga memungkinkan pemberian dosis yang mudah dengan potensi tinggi untuk pemberian sistemik. Selanjutnya yaitu pengertian dan kategori sediaan nasal. Jadi, sediaan nasal adalah cairan semisolid atau sedan padat yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik atau efek lokal, berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan nasal sebisa mungkin tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung atau cilianya. Sediaan nasal mengandung air atau yang berupa larutan, pada umumnya bersifat isotonik dan mungkin berisi eksipien. Sebagai contoh, untuk penyesuaian viskositas, sediaan untuk melakukan penyesuaian atau stabilitas pH, untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif atau kestabilan sediaan itu. Baik, selanjutnya yaitu sediaan nasal dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, nasal drop dan liquid nasal spray. Nasal drop dan liquid nasal spray merupakan suatu larutan, emulsi, atau suspensi yang dimaksudkan untuk instilasi atau disemprotkan ke dalam rongga hidung. Selanjutnya yaitu nasal powder atau bedak hidung. Nasal powder dimaksudkan untuk insuflasi ke dalam rongga hidung dengan cara tertentu. Kategori selanjutnya yaitu nasal washes atau pencuci hidung. Nasal washes pada umumnya berupa larutan isotonik yang dimaksudkan untuk membersihkan rongga hidung. Nasal washes diaplikasikan pada bagian yang terluka atau sebelum pelaksanaan operasi. Selanjutnya yaitu nasal stick. Nasal stick merupakan sediaan solid yang dimaksudkan untuk penggunaan secara lokal dan memiliki bentuk dengan tangkai dan terdiri dari suatu zat aktif atau lebih yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai, yang akan terlarut atau meleleh pada suhu tubuh. Materi yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian sediaan nasal. Keuntungan dari sediaan nasal ada 3. Yang pertama, molekul obat secara cepat dapat ditransfer ke dalam pembuluh darah tanpa melalui metabolisme tingkat pertama di hati dan di usus. Yang kedua, sebagai alternatif pengobatan yang cepat atau obat yang dapat terdegradasi di saluran cerna. Dan yang ketiga, cocok untuk pasien yang mual. Adapun kerugian dari sediaan nasal, yang pertama yaitu resiko berbahaya efek jangka panjang pada epitel hidung. Dan yang kedua, dapat ditransfer bersama sel-sel saraf penciuman. Mereka dapat melewati blood-brain barrier atau struktur otak dan masuk ke dalam otak secara langsung. Selanjutnya, mekanisme kerja sediaan nasal dan laju absorpsi obat. Mekanisme kerja
Daerah respiratory nasal turbinate terdiri dari 3 bagian, yaitu superior nasal turbinate pada bagian atas, di bawahnya terdapat middle nasal turbinate, ruangan terendah adalah inferior turbinate. Bagian-bagian tersebut membentuk lipatan-lipatan yang menyediakan luas permukaan yang besar pada rongga hidung. Daerah indera penciuman atau olfaktori yang terletak di atas superior nasal turbinate memiliki luas permukaan total epitelium olfaktori mencapai 200-400 mm, sehingga mukosa respirator merupakan daerah di mana absorpsi obat adalah optimal. Epitelium olfaktori berfungsi sebagai portal bagi senyawa untuk memasuki sistem saraf pusat atau SSP dan sirkulasi periferal. Selanjutnya yaitu laju dan tingkat absorpsi obat-obat nasal. Laju dan tingkat absorpsi obat-obat nasal tergantung pada lipofilisitas, bobot molekul, dan juga pH lingkungan. Lipofilisitas. Laju dan tingkat absorpsi obat melalui membran biologi seringkali dipengaruhi oleh lipofilisitasnya. Kemudian lingkungan pH. Lingkungan pH memiliki peran yang penting dalam efisiensi absorpsi obat-obat nasal. Penelitian terhadap senyawa-senyawa kecil larut air seperti asam benzoat, asam salisilat, dan asam alkaloid menunjukkan bahwa absorpsi nasal obat-obatan tersebut menunjukkan tingkat tertinggi pada nilai pH di mana senyawa-senyawa tersebut berada dalam bentuk tidak terion. Distribusi obat dalam rongga hidung merupakan salah satu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi efisiensi absorpsi nasal. Distribusi obat dapat dipengaruhi oleh cara pemberian atau metode yang digunakan dalam pemberian obat secara nasal. Selanjutnya materi keempat yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi parameter-parameter farmakokinetik pada pemberian intranasal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi parameter-parameter farmakokinetik pada pemberian intranasal ada 3. Yang pertama yaitu faktor-faktor terkait bentuk sediaan, seperti konsentrasi zat aktif, sifat fisika kimia zat aktif, densitas atau viskositas formulasi, pH atau toksisitas bentuk sediaan, dan eksipien. Yang kedua yaitu faktor-faktor terkait fisiologi, seperti kecepatan aliran mukus, terjadinya infeksi dan kondisi atmosfer. Dan faktor-faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor terkait pemberian, seperti ukuran droplet, tempat deposisi atau mengendap, kehilangan mekanikal ke dalam esofagus, kehilangan mekanikal daerah lain di dalam hidung, dan kehilangan mekanikal ke arah luar hidung. Poin yang kelima adalah bioavailabilitas sediaan nasal dan contoh obat. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bioavailabilitas? Bioavailabilitas biasa disebut dengan ketersediaan hanya, di mana presentasi dan kecepatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian obat tersebut, diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresinya dalam urin. Bioavailabilitas itu ada 4. Yang pertama, modifikasi struktural. Yang kedua, pembentukan garam dan ester. Yang ketiga, desain formulasi. Dan yang terakhir yaitu surfaktan. Yang pertama itu modifikasi struktural. Modifikasi kimia dari molekul obat telah digunakan untuk memodifikasi sifat-sifat fisikokimia obat dan dapat pula digunakan untuk meningkatkan absorpsi obat nasal. Yang kedua, pembentukan garam dan ester. Obat dapat dikonversikan menjadi bentuk garam dan ester untuk mendapatkan permeabilitas transnasal yang lebih baik. Misalnya, absorpsi nasal dapat meningkatkan secara signifikan oleh pembentukan garam dengan peningkatan solubilitas dalam cairan nasal. Dan yang ketiga yaitu desain formulasi, di mana pemilihan eksipien yang tepat dalam pengembangan formulasi nasal dapat meningkatkan stabilitas formulasi dan atau bioavailabilitas obat-obat nasal. Dan yang terakhir yaitu surfaktan.
Kombinasi surfaktan yang cocok dalam bentuk sediaan nasal dapat memodifikasi permeabilitas membran nasal yang dapat memfasilitasi absorpsi obat-obat nasal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas nasal. Yang pertama, faktor dari luas permukaan untuk absorpsi. Yang kedua, faktor aliran darah. Yang ketiga, waktu kontak. Yang keempat, penyakit. Yang kelima, aktivitas enzim. Dan yang terakhir yaitu mukus. Selanjutnya yaitu contoh obat intranasal. Terbagi atas dua, yaitu pengobatan lokal dan pengobatan sistemik. Yang pertama itu pengobatan lokal. Contoh obatnya yaitu dekongestan, antibiotik, dan mukolitik. Dan contoh obat intranasal yang kedua itu pengobatan sistemik. Yang pertama analgesik, contoh obatnya morfin, antiemetik yaitu metaloklopramid. Yang ketiga antiinfeksi getamisin. Selanjutnya itu anti-migren yaitu dihidroergotamin, kardiovaskular propanol dan nifedipin, CNS simulan, ada kokain, hormon testosteron dan progesteron, sedatif ada diazepam dan midazolam, dan yang terakhir vaksin yaitu influenza dan polio. Itu dia presentasi dari kelompok kami dengan materi parameter kritis sediaan nasal steril. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan menulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.